Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Putri Septiana dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempraktekkan running data untuk uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, setelah kita buka aplikasi SPSS, kita import data kita dulu. Klik File, Open, Data. Terus kita pilih data kita. Karena data saya berbentuk Excel, jadi kita ubah dulu tipenya. Kita masukkan data kita klik Open. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kita cek dulu apakah variabelnya sudah benar. Kalau sudah, klik OK. Nah, setelah ini, karena datanya sudah masuk, kita pastikan dulu di desimal ini sudah 0, lalu measure-nya kita ganti scale. Kita ganti secara manual dulu, biar Shift Ctrl C, Shift Stop. Kita copy dulu ya. Oke, kalau sudah kita buat variabel total. Kita klik transform, compute variabel, target variabelnya kita ganti dengan X1 dulu. Untuk function groupnya kita klik all, terus kita pilih functionnya ini yang sum. Klik panah. Kita masukkan semua item dari variabel X1. Ya, X1, X1, T9. Setelah itu klik OK. Kita ulangi untuk setiap variabel, untuk X2 dan variabel Y. X2 kita ganti 2.1 sampai variabel X2.8. Klik OK. Yang terakhir untuk variabel Y. Kita rubah. Kita masukkan Y1.1 Y1.10. Klik OK. Setelah itu kita cek di variabel view apakah desimalnya sudah 0 dan measure-nya sudah scale. Kalau belum, kita ganti dulu. Oke, kalau sudah langsung kita masuk ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Dengan cara klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita masukkan yang pertama, kita variabel X1-nya dulu ya. Kita masukkan semua item dari variabel X1 dan jangan lupa total dari variabel X1-nya. Lalu klik Oke, setelah kita masukkan semua item X1-nya dan total variabel dari X1, kita pastikan kalau correlation coefficient persennya sudah tercentang, two-tiled, dan flag signifikannya sudah tercentang. Lalu kemudian klik OK.
Kita ulangi untuk variabel X2 dan variabel Y-nya. Analyze, correlate, bivariate. Kita ganti dulu yang variabel X1-nya dengan item X2. Oke, jangan lupa untuk variabel totalnya yang X2. Klik OK. Untuk variabel Y, correlate, bivariate. Kita ganti dulu. Variabel Y1 sampai Y10 dan total dari variabel Y. Klik OK. Nah, dari output ini bisa kita lihat untuk hasilnya. Kita bisa lihat dari untuk X1 kita bisa lihat dari tabel signifikan yang two-tiled yang bawah ini untuk variabel X1.1 sampai variabel X1.9. Untuk uji validitas, data dikatakan valid apabila hasilnya kurang dari 0,05 atau total signifikan two-tiled-nya tidak lebih dari 0,05. Nah, untuk variabel X1 ini di item X1.1 sampai X1.9 bisa kita lihat kalau semua itemnya tidak lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan untuk variabel X1 bahwa semua item di dalam variabel X1 bisa dikatakan valid. Kemudian untuk variabel X2. Variabel X2 sama, kita lihat di bagian signifikan two-tiled-nya. Untuk variabel X2.1 sampai variabel X2.8, di sini juga sama bahwa tidak ada yang lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan juga kalau hasil data, kalau data di semua item X2 bisa dikatakan valid. Sama halnya dengan variabel Y. Variabel Y juga dari Y1.1 sampai Y1.10 tidak semua variabelnya bisa dikatakan valid karena semua itemnya tidak ada yang lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Untuk uji reliabilitas ini kita masukkan semua item dari masing-masing variabel tanpa variabel totalnya. Jadi kita masukkan semua item variabel X1. Sudah, lalu di kolom statistik, di descriptive for kita centang semua itemnya, item scale, scale if item deleted, dan di enter item kita centang yang correlation. Klik continue. Oke. Kita ulangi untuk variabel X2 dan variabel Y-nya. Analyze, scale, reliability analysis. Kita ganti dulu untuk variabel X2. Statistiknya tidak perlu diatur lagi karena tadi sudah kita setting, jadi langsung saja klik OK. Selanjutnya untuk variabel Y. Analyze, scale, reliability analysis. Kita rubah dulu. Klik OK. Nah, untuk uji reliabilitas, kita fokusnya ke tabel reliability statistik.
Kita lihat dulu yang X1. Untuk X1-nya, kita lihat di tabel reliability statistik, di mana kita lihatnya di nilai Cronbach alpha-nya. Data atau item dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka datanya dikatakan reliable atau konsisten. Nah, dari variabel kita ini yang X1 bisa kita lihat bahwa nilai Cronbach alpha-nya 0,690 atau lebih dari 0,60. Jadi untuk semua item di variabel X1 bisa dikatakan reliable. Lalu untuk variabel X2. Variabel X2 bisa kita lihat Cronbach alpha-nya 0,790 sama nilainya lebih dari 0,60. Jadi semua item di variabel X2 juga bisa dikatakan reliable. Yang terakhir untuk variabel Y, bisa kita lihat di sini nilai Cronbach alpha-nya 0,661. Jadi lebih dari 0,60. Jadi semua jumlah item di dalam variabel Y bisa dikatakan reliable. Jadi semua item di variabel X1, X2, dan Y bisa diterapkan untuk variabel tersebut dalam masa mendatang. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik sendiri, untuk uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji linearitas. Uji linearitas sendiri dilakukan untuk mengetahui variabel dependen dan variabel independen apakah berhubungan secara signifikan atau tidak. Untuk uji linearitas sendiri ini terdapat dua cara, yaitu dengan scatter plot graphs dan dengan compare means. Kita masuk ke uji linearitas dengan scatter plot graph. Kita klik analyze, regression, linear. Untuk variabel dependennya, kita masukkan variabel Y. Untuk uji linearitas ini yang kita masukkan hanya variabel totalnya ya. Untuk variabel independennya ini kita masukkan variabel X, X1 dan X2. Lalu kita klik kolom save, kita centang di predicted value, dan residual kita centang yang unstandardized. Oke, klik continue, klik OK. Nah, kita cek dulu di variabel view-nya apakah sudah ada res1 dan res1. Kalau sudah ada, langsung saja kita klik grab, legacy dialog, kita pilih yang scatter atau dot, simple scatter, define. Untuk y-axis-nya kita masukkan yang unstandardized residual. Jadi kita masukkan yang res1 untuk y-axis dan res1 untuk x-axis. Setelah itu klik OK. Nah, untuk yang uji linearitas dengan scatter plot, kita lihatnya dari grafik scatter ini. Nah, apabila grafiknya menyebar atau tidak membentuk suatu pola tertentu, maka data semua item atau uji asumsi klasik dikatakan terpenuhi dan terjadi linearitas. Atau bisa disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier antara variabel independen, yaitu X1 dan X2, dan variabel dependen, yaitu variabel Y.
Oke, selanjutnya kita masuk ke uji linearitas dengan compare means. Klik analyze, compare means, kita pilih yang means. Untuk dependent list-nya, kita masukkan variabel Y. Oke, untuk variabel independent list-nya, kita masukkan yang variabel X1 dan X2. Setelah itu, klik option, kita centang di statistik for list layer-nya, kita centang yang test for linearity. Klik continue. Oke. Untuk output-nya atau hasilnya, kita fokus ke tabel ANOVA tabel. Kita bisa lihat di nilai signifikan deviation for linearity untuk hubungan antara X1 terhadap Y. X1 di sini yaitu literasi keuangan dan Y-nya keputusan investasi. Dari ANOVA tabel ini untuk hubungan X1 dan Y bisa kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,372 atau lebih dari 0,05. Jadi untuk X1 terhadap Y dikatakan linear atau tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Selanjutnya kita lihat hubungan dari X2 atau religiusitas dengan keputusan investasi dari nilai signifikannya. Nilai signifikannya menunjukkan nilai 0,524 atau lebih dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel religiulitas atau X2 berpengaruh secara linear terhadap variabel Y atau keputusan investasi. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Di mana pada uji heteroskedastisitas, suatu model regresi yang dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadinya homoskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan analisis grafik scatter plots dan yang kedua dengan uji Gletser. Nah, untuk uji asumsi klasik heteroskedastisitas ini langkahnya sama dengan uji asumsi klasik uji normalitas. Jadi nanti kita sekalian melakukan satu kali entry untuk uji heteroskedastisitas dan uji normalitas yang scatter plot dan PP plots. Untuk uji normalitas sendiri dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan PP plots atau uji Lilliefors dan yang kedua dengan Kolmogorov-Smirnov. Oke, yang pertama kita masuk ke uji heteroskedastisitas dengan scatter plot dan uji normalitas dengan analisis PP plots. Kita masuk ke menu analyze, regression, linear. Kita langsung masuk ke plots. Nah, untuk plots ini yang Y kita isi dengan Z presid dan yang X kita isi dengan Z pred. Lalu di kolom standardized residual plots kita klik histogram dan normal probability plots. Lalu klik continue. Oke.
Nah, untuk dari outputnya uji heteroskedastisitas kita bisa lihat dari tabel scatter plotnya. Nah, apabila tabel scatter plotnya tidak membentuk suatu pola tertentu atau tersebar secara acak, maka bisa disimpulkan bahwa data tersebut bebas heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Lalu untuk analisis dari uji normalitas dengan pplots, kita bisa lihat dari pplots normal pplots of regression standardized residualnya dan histogramnya. Untuk histogramnya dikatakan data terdistribusi secara normal apabila tabel histogramnya membentuk lonceng. Nah, untuk data kita ini membentuk lonceng ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebaran data kita terdistribusi secara normal. Dan untuk yang pplots dikatakan tersebar secara normal apabila titik ini masih mendekati atau harus berada di garis diagonal. Nah, untuk data kita ini masih berada di sekitar garis diagonal. Jadi bisa disimpulkan bahwa data kita terdistribusi secara normal dan model regresi kita memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas dengan model Gretzer. Karena tadi sudah kita lakukan langkah yang analyze regression dan linear, langsung saja kita masuk ke menu transform, compute variable. Nah, ini kita ketikkan ABS res. Untuk functionnya kita cari yang ABS. Oke, untuk yang sum ini kita hapus ya. Nah, untuk ini kita masukkan yang res 1. Res 1. Kalau sudah, klik OK. Kita cek dulu di variabel view-nya, apakah sudah ada ABS res. Nah, kalau sudah ada, kita langsung ke analyze regression linear. Kita ubah variabel dependent-nya dengan variabel ABS res. Lalu kita klik kolom save. Kita hilangkan centang di unstandardized yang di kolom residual. Kalau sudah, kita klik continue. Oke. Nah, untuk output dari uji heteroskedastisitas dengan model Gretzer, kita bisa lihat dari nilai koefisien. Dari tabel koefisiennya. Nah, nilai koefisien apabila nilai signifikannya tidak lebih dari 0,5, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data kita atau variabel kita bisa dikatakan bebas heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Nah, kita bisa lihat dari tabel koefisien ini di data kita, semua data kita lebih dari 0,05 ya, di mana di X1 atau di variabel
variabel literasi keuangan nilai signifikannya 0,125 dan di variabel X2 atau religiusitas 0,089. Jadi bisa disimpulkan bahwa kedua variabel kita X1 dan X2 bebas heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov test. Langsung saja kita ke menu Analyze, Regression, Linear. Lalu kita klik ini kolom Save. Kita centang lagi unstandardized di kolom residual. Tadi kan kita hilangkan centangnya, sekarang kita centang lagi. Lalu kita klik continue. Oke. Untuk memastikan, kita lihat dulu di variabel view-nya. Untuk res 1, sudah ada unstandardized-nya. Nah, setelah itu, kita baru bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu klik Analyze, non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialog, one sample GS. Nah, untuk ini kita masukkan untuk tes variabel list-nya, kita masukkan yang res 1. Res 1. Lalu di test distribution, kita centang normal, kita klik OK. Nah, bisa kita lihat outputnya di tabel one sample Kolmogorov Smirnov test, di mana kita fokus ke nilai asim signifikan to toiletnya, di mana signifikannya harus lebih dari 0,5 agar data dikatakan tersebar secara normal. Jadi bisa kita lihat dari variabel kita. Di sini nilai asim signifikan to toiletnya 0,200. Jadi lebih dari 0,05 ya. Jadi bisa diartikan bahwa data kita terdistribusi secara normal dan uji asumsi klasik normalitas terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik yang keempat, yaitu uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengecek korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Untuk pengambilan keputusannya didasarkan dari melihat nilai toleransi atau nilai alfa, di mana nilai alfa harus lebih dari 0,10. Maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Dan bisa dilihat dari nilai variance inflation faktornya atau VIF-nya, di mana nilai VIF harus kurang dari 10,00. Maka model regresi kita dikatakan tidak memiliki gejala multikolinearitas. Langsung saja kita lakukan uji multikolinearitas dengan model Duston-Dur. Langsung saja kita masuk ke uji multikolinearitas dengan model Durbin-Watson. Kita langsung aja klik Analyze, Regression, Linear. Untuk langkah-langkahnya sama ya.
Lalu di variabel dependent kita ubah dengan variabel total Y. Kalau sudah, kita klik kolom statistik. Kita centang yang covariant metric dan collinearity diagnosis. Dan di kolom residual kita centang yang Durbin-Watson. Kalau sudah, klik continue, oke. Nah, untuk output atau hasilnya kita bisa lihat di tabel koefisien. Koefisien. Nah, nih. Kita fokus ke collinearity statistiknya, di mana nilai toleransinya dan VIF-nya yang kita lihat. Untuk nilai toleransinya tadi kan dikatakan tidak terjadi multikolonialitas apabila nilai toleransinya lebih dari 0,1. Nah, kita lihat sekarang nilai toleransi dari variabel X1 dan X2 kita lebih dari 0,1. Jadi, bisa diartikan bahwa pada variabel X1 dan X2 tidak terjadi multikolinialitas. Lalu, jika dilihat dari nilai VIF-nya, tadi dikatakan bahwa nilai VIF harus kurang dari 10,00. Nah, nilai VIF kita pada variabel X1 dan X2 kita yaitu 1,035. Jadi kurang dari 10,00. Jadi variabel X1 kita tahu literasi keuangan dan variabel X2 kita yaitu religiulitas bisa diartikan tidak terjadi multikolinialitas atau uji multikolinialitas dengan model Durbin-Watson terpenuhi. Untuk uji korelasi, kita tidak melakukan uji korelasi karena data kita menggunakan data primer dan kuesioner. Uji autokorelasi hanya digunakan untuk data sekunder dan data time series. Jadi, kita langsung masuk ke uji hipotesis atau uji analisis regresi linear berganda. Langsung saja kita klik Analyze Regression Linear Regression Linear. Nah, untuk variabel dependent-nya kita isi dengan Y dan variabel independent-nya karena kita mau mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependent, maka kita lakukan satu persatu dulu ya. Jadi kita uji yang X1 dulu. Setelah itu kita klik statistik, kita hilangkan centang covariant matrix dan collinearity diagnosis dan Durbin-Watson. Jadi yang dicentang hanya regression coefficient, hanya estimates dan model fit. Setelah itu klik continue. Oke. Nah, kita ulangi lagi untuk variabel X2 dan variabel Y. Variabel X2 ya. Variabel Y kan variabel dependent. Oke, variabel X2 kita ganti dulu dengan variabel total, variabel X2. Untuk statistiknya tidak perlu disetting lagi karena tadi sudah disetting, jadi langsung aja klik OK. Lalu kita lihat apabila dilakukan uji secara bersama-sama. Jadi langsung untuk variabel independennya kita masukkan yang variabel X1 dan variabel X2. Kita klik OK.
Nah, untuk uji hipotesis ini, kita terdapat 4 hasil yang bisa dilihat dari uji hipotesis. Yang pertama yaitu interpretasi output regresi linear berganda, di mana kita lihatnya dari tabel model summary. Tadi kan kita melakukannya satu persatu dan secara bersamaan ya. Nah, kita lihat kalau uji hipotesis variabel literasi keuangan atau X1 dengan yang sendiri dulu. Nah, dari tabel model summary ini diperoleh hasil bahwa nilai koefisien korelasinya atau R-nya bisa kita lihat dari kolom R ini 0,663, yang artinya variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat atau tergolong korelasi yang kuat. Dan nilai koefisien determinasinya atau R-square-nya 0,440, yang berarti variabel literasi keuangan secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel keputusan investasi sebesar 44%. Jadi, variabel literasi keuangan ini berpengaruh signifikan, berkorelasi secara kuat sebesar 44% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 56% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi dalam model yang kita gunakan. Lalu kita analisis untuk yang variabel X2-nya, sama kita lihat di kolom nilai koefisien korelasinya, itu 0,279, di mana menandakan bahwa nilai korelasi pada variabel X2 atau variabel religiulitas ini bisa dikatakan berkorelasi secara rendah, karena hanya 0,279. Dan pada tabel R-square-nya 0,078. Jadi variabel religiulitas ini hanya berpengaruh sebesar 7,8% terhadap variabel Y atau keputusan investasi, di mana sebesar 92,2%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang kita gunakan. Lalu kita lihat apabila variabel diuji secara bersama-sama. Kita lihat sama di tabel model summary dari nilai korelasi R-nya dan nilai R-square-nya. Di sini nilai korelasi R-nya 0,682. Jadi bisa dikatakan bahwa apabila X1 dan X2 diuji secara bersama-sama, memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel Y atau variabel keputusan investasi sebesar 0,46,5, sebesar 46,5%, di mana sebesar 53,5%-nya berarti dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang kita gunakan. Selanjutnya uji hipotesis yang kedua yaitu uji keterandalan dengan model uji F. Untuk uji F ini kita fokusnya kita melihat dari tabel ANOVA tabel. Nah, kita lihat dari variabel X1 untuk ANOVA tabelnya, F hitungnya harus di sini F hitung 24,335, di mana F hitungnya lebih dari F tabel 3,32. Nah, 3,32 ini dari mana? 3,32 ini bisa kita lihat dari tabel F. Tabel F, di mana di sini di F untuk N1-nya yaitu kita dapatkan dari K-1, di mana K yaitu jumlah variabel kita dikurangi dengan 1, karena jumlah variabel bebas kita ada 3, X1, X2, dan Y, dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi kita fokus ke
tabel kedua, dan untuk DF atau N2 ini kita hitung dari, kita peroleh dari N dikurangi K. Jadi karena N kita atau jumlah sampel kita sebanyak 33 sampel dikurangi dengan K yaitu 3, maka nilai N2 kita yaitu 30. Jadi kita lihat untuk tabel F dari model regresi kita yaitu dari kolom N1, 2, 30. Ini ya, 3,32. Nah, di mana berarti nilai F hitung ini lebih besar daripada nilai F tabel. Dengan nilai tingkat signifikasi, bisa kita lihat dari tabel signifikan ini, kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan atau variabel X1 terhadap keputusan investasi atau variabel Y. Sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi variabel keputusan investasi. Selanjutnya kita lihat untuk kita analisis yang variabel X2. Untuk nilai F tabelnya sama ya, seperti yang tadi karena jumlah sampel kita sama. Jadi langsung kita lihat nilai F hitungnya. Nilai F hitungnya di sini 2,615. Di mana berarti nilai F hitungnya kurang dari F tabel. Dan tingkat signifikan menunjukkan angka lebih dari 0,05. Jadi untuk kesimpulannya untuk variabel X2 ini dikatakan bahwa H0 diterima atau bisa diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel religiulitas atau X2 ini terhadap keputusan investasi atau variabel Y. Sehingga model regresi ini tidak layak digunakan untuk memprediksi variabel keputusan investasi. Lalu kita analisis apabila variabel diuji secara bersama-sama. Sama kita lihat dari tabel ANOVA-nya, sama juga untuk nilai F tabelnya sama ya. Langsung saja kita lihat ke nilai F hitungnya. Di sini F hitungnya 13,043. Di mana berarti nilai F hitung lebih dari nilai F tabel dengan nilai signifikan yang kurang dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan apabila variabel diuji secara bersama-sama, H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan X1 dan religiulitas X2 terhadap keputusan investasi. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel keputusan investasi. Selanjutnya, yang ketiga, uji hipotesis dengan uji T atau uji parsial. Sama ya, kita analisisnya itu satu-satu dulu, lalu secara bersamaan. Apabila variabel literasi keuangan atau X1 dilakukan secara sendiri, maka didapatkan hasil. Kita lihatnya kalau uji T ini kita lihat dari tabel koefisien. Nah, kita fokusnya ke tabel ini, T dan signifikan. Untuk tabel T tabel ini nilainya kita dapatkan dari, kita lihat T tabel. Oke, ini T tabelnya. Hasilnya itu kita kan tadi kita lihatnya yang to toilet. Nah, untuk to toilet kita lihat di tabel yang bawah ini ya. Dan untuk nilai DF-nya kita dapat dari N min K, di mana N yaitu jumlah sampel kita 33 dikurangi dengan K jumlah variabel bebas kita 3. Jadi nilai DF kita 30. Karena untuk uji hipotesis 0,05, jadi kita lihat di tabel yang 30 dan 0,05.
30, 0,05, 2,042. Ya, jadi ini 2,042 dapatkan dari tabel. Lalu langsung kita lihat untuk T hitung dari X1, yaitu sebesar 4,933 atau lebih dari T tabel. Dengan tingkat signifikannya bisa kita lihat 0,000 atau kurang dari 0,05, yang bisa diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan X1 terhadap keputusan investasi Y. Lalu kita analisis yang variabel religiulitas atau X2. Sama, kita lihat nilai T hitungnya. Di sini T hitungnya 1,617 dan T tabelnya sama 2,042. Jadi untuk yang variabel X2 ini T hitung kurang dari T tabel dengan tingkat signifikannya 0,116, yaitu lebih dari 0,05. Jadi bisa diartikan untuk variabel X2 atau religiulitas ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap literasi keuangan X1 terhadap variabel Y atau keputusan investasi. Lalu kita analisis apabila variabel X1 dan X2 diuji secara bersama-sama. Sama kita lihat dari nilai T hitung dan T tabelnya dan signifikannya. Nah, untuk variabel literasi keuangan ini, nilai T hitungnya di sini diperoleh 4,661, di mana lebih dari T tabel 3,32. Lalu kita analisis untuk apabila variabel X1 dan X2 diuji secara bersama-sama. Sama caranya kita lihatnya dari nilai T hitung dan T tabelnya dan nilai signifikannya. Di mana di sini untuk variabel X1 atau literasi keuangan, nilai T hitungnya 4,661, di mana lebih dari T tabel 2,042 tadi, dengan nilai signifikan 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Dan untuk variabel religiulitas atau X2-nya, nilai T hitungnya sama dengan 1,192, yaitu kurang dari T tabel 2,042, dan tingkat signifikannya lebih dari 0,05, yaitu 0,243. Jadi bisa diartikan bahwa jika diuji secara bersama-sama, variabel literasi keuangan atau X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi atau Y, sedangkan variabel X2 yaitu religiulitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi atau variabel Y. Yang terakhir yaitu uji interpretasi model. Untuk uji interpretasi model ini kita menggunakan tabel koefisien apabila variabel X dan X1 dan X2 dilakukan uji secara bersama-sama. Untuk uji interpretasi model, uji hipotesis yang interpretasi model ini, kita fokusnya ke kolom beta ini ya. Nah, untuk rumus persamaan regresinya sendiri, yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali X1 plus B2 dikali X2. Karena variabel kita hanya X1 dan X2, jadi kalau variabel kita ada 3, berarti kita tambah B3 dikali X3 dan seterusnya. Lalu kita masukkan untuk nilai A-nya, kita lihat dari nilai beta di kolom konstan, yaitu 5,639 ditambah dengan 0,723 X1 dan 0,190 untuk X2. Jadi rumus persamaan regresi kita didapatkan rumus Y sama dengan 5
0,639 ditambah 0,723 X1 plus 0,190 X2. Yang bisa disimpulkan bahwa berdasarkan uji interpretasi model, koefisien regresi linier keuangan, literasi keuangan bernilai positif. Ini bernilai positif, yang artinya apabila literasi keuangan meningkat, maka keputusan investasi juga akan meningkat secara signifikan. Kenapa secara signifikan? Karena nilainya lebih dari 0,60. Lalu untuk koefisien regresi religiulitas bernilai positif juga, yang diartikan bahwa apabila religiulitas meningkat, maka keputusan investasi juga akan meningkat. Tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan karena nilainya di bawah 0,20 atau memiliki korelasi yang rendah. Oke, itu tadi praktik running data dan analisis dari hasil output uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji linearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.